adik-adik yang tercinta, kita berada lagi di channel YouTube Akila Azizah. Silahkan di like dan di subscribe ya. Hari ini kita itu membahas cerita dongeng, cerita rakyat ya, dari Kalimantan Barat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Cerita ini kan menceritakan seorang kisah ibu yang memanjakan anaknya, yang sangat mencintai anaknya, namun dikecewakan. Jadi kecewanya terlalu dalam. Jadi kita langsung aja ya bercerita ya, adik-adik, ibu-ibu semua, bunda-bunda sayang. Pada zaman dahulu Alkisah di atas sebuah bukit yang jauh dari pemukiman penduduk Kalimantan Barat, hiduplah ibu bernama Ibu Darmi dan memiliki seorang anak perempuan. Sedangkan suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta tahta, pokoknya tanpa harta lah. Tetapi yang dia cuma meninggalkan seorang anak, guys. Nah, kehidupan Ibu Darmi ini kan sudah tua, dia seorang janda ya, tapi dia memiliki seorang anak ini sangat dia sayangi. Jadi nama anaknya ini adalah Darmi, ya kan? Darmi. Jadi ibunya ini selalu berusaha, Ibu Darmi ini berusaha untuk membahagiakan si Darmi. Setiap hari ibunya ini bekerja keras mengurus kebun sayur. Sejak pagi buta itu ibunya sudah pergi, guys. Ya berarti sekitar jam 5:30 lah, sekitar 5:30 ibunya ini selalu pergi ke pasar. Bukan ke pasar sih, tapi ke kebun dia untuk menyirami kebun sayur-sayurannya itu kan. Nah lalu jam 7 itu dia kan sudah membersihkan sayur-sayur yang udah dicabut-cabut itu kan. Nah mau dijual lah oleh ibunya ke pasar. Jadi setiap pagi jam 5:30 ibunya pergi ke kebun. Jadi setiap jam 7 itu ibunya pergi ke pasar menjual hasil kebun. Nah seperti itu guys penjelasannya. Jadi kebunnya itu selalu dipupuk, disirami, kemudian semuanya lah Ibu Darmi yang mengerjakan. Sedangkan Darminya nggak tahu dia ngapain. Dia cuma di rumah mungkin rebahan, mempercantik diri dan menunggu ibunya. Tapi dia satu hal guys, dia sangat antusias jika ibunya datang kembalikan ke rumah. Bukan karena dia rindu ibunya, tapi karena dia rindu dengan uangnya guys. Jadi ibunya itu tidak ada apa ya untuk mempercantik diri ini. Dia tidak ada waktu untuk mempercantik dirinya sendiri guys. Jadi karena setiap hari dia sibuk berjualan, mengurus rumah, mengurus kebun, semuanya dikerjakan oleh Ibu Darmi ini. Sedangkan si Darmi tidak ngapa-ngapain. Miris sekali ya guys ya. Jangan dicontoh ya guys ya. Harapan si ibunya Darmi ini, Darmi itu bahagia, tidak seperti dirinya kan menderita. Maka anaknya ini si Darmi itu dimanja. Nah oleh sebab itu tidak pernah disuruh-suruh, tidak pernah disuruh membantu, karena si ibu ini sayang sekali. Jadi setiap hari kan si Darmi ini taunya cuma mempercantik diri ya. Pokoknya si Darmi itu cantik lah, kulitnya putih kuning langsat, harum tubuhnya tinggi semampai, parasnya mempesona, rambutnya hitam dan panjang. Darmi ini selalu dimanja lah, pokoknya apapun yang dia minta selalu diberikan oleh ibunya. Dia selalu membeli skincare, ya anggaplah skincare lah zaman kita sekarang lah. Kan dulu orang cuma punya bedak aja mungkin ya, orang zaman dulu, nggak tahu juga karena nggak pernah hidup di zaman dulu. Tapi dia itu selalu membeli barang-barang aksesoris. Cuman aksesoris dulu kan memang kayak
gimana gitu kan, walaupun imitasi, kami nyebutnya dulu imitasi ya guys ya. Selalu pokoknya wah si Darmi ini cantik sekali, dia sudah membeli barang-barangnya untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu memikirkan masa tua ibunya. Ibunya kan sudah tua, seharusnya dia itu berpikir menabung, dia tidak guys, dia selalu menghambur-hamburkan uang. Karena dia berpikir gini, wah ibu kan sudah tua, ngapain juga beli-beli barang buat si ibu, mending buat aku saja. Nah pikirannya mungkin seperti itu guys ya. Nah Darmi ini kan muda dan suka bergaul. Darmi ini selalu disenangi oleh teman-temannya karena dia cantik guys. Semakin dipuji, semakinlah dia naik, semakin sombong gitu guys ya. Dia selalu mempercantik dirinya gitu kan. Tapi bukan cuma itu saja guys, dia juga pemalas guys. Walaupun dia cantik, pemalas, tapi dia pemarah guys. Dia pernah memarahi ibunya. Saat itu ibunya kan menjual sayur nih ke pelanggan. Terus si ibu kan minta tolong si Darmi nih. Darmi minta tolong si Darmi buat memasak guys ya, cuma memasak. Itu kan memang tugas ya guys, harusnya memasak. Kalau si ibu pergi kita masak ya guys ya. Aku sih dulu gitu ya, kalau ibuku pergi aku masak di rumah. Tapi setelah ibunya pulang dari itu menjual sayuran ke rumah pelanggannya itu, ibunya kan ini udah mulai lapar guys ya, kasihan. Jangankan masakan guys, rumah yang bekas makan kemarin aja nggak disimpun guys, nggak diberes guys. Tapi ibunya ini nggak pernah marah guys, ibunya nggak pernah marah. Yang ada si Darmi nih guys yang marah-marah ke ibunya. Tahu nggak apa yang dia bilang? Ibu kemana saja sih? Darmi ini sudah lapar bu. Ibu kalau jalan masak dulu dong bu, buat makan si Darmi. Kata si Darmi gitu loh guys. Si ibunya cuma diam, cuma sabar kan si ibu kan. Jadi Darmi ini semakin hari semakin seenaknya aja guys. Bahkan nih guys ya, buat ngambil air minum aja nih guys ya, Darmi itu nyuruh si ibu, ibu tolong ambilkan air segelas buat Darmi haus. Ibu tolong ibu bawakan ke kamar, kata si Darmi guys. Jadi si ibu ini walaupun sedang sibuk nih, repot nih di dapur, tetap dia mengutamakan si anak guys. Datanglah si ibu memberikan air minum. Lalu si Darmi ini bilang gini, lama banget sih bu cuma ngambil air minum. Ya Allah guys, si Darmi cuma diem aja nih guys. Ibu Darmi ini dia tetap sabar, mulus dada, karena dia sayang sama anaknya. Saking sayangnya dia tidak bisa mengatakan ini salah nak, ini yang benar nak. Dia tetap bilang semua salah tetap benar. Walaupun si Darmi ngapain aja, tetap benar dianggap si ibu. Sewaktu kecil dia sangat disayang, dimanja guys. Jadi makin hari makin lah si Darmi ini. Jadi si ibu semakin hari semakin musuh lah guys, membuat si Darmi ini semakin tidak berperasaan. Nah lanjut ya guys ya. Si Darmi ini makin keterlaluan karena si Darmi ini malu dengan ibunya sendiri guys. Jadi ceritanya seperti ini loh guys. Suatu hari kan sisir si Darmi ini patah ya guys ya, karena dia sering nyisir guys, nggak kayak kita. Kalau sisir kita kan jarang patah ya, minimal sebulan lah sekali. Mungkin kita ganti gitu kan, bukan karena patah, tapi ini patah dua guys, karena si Darmi kan sering nyisir rambut tiap hari kerjanya guys. Jadi si Darmi ini uring-uringan, marah-marahan sama ibunya. Lalu si ibu ini diusir oleh si Darmi, disuruh ke pasar, bukan diusir ya guys, maksudnya disuruh lah guys. Tapi si ibu kan bilang begini, ibu kan nggak tahu nak selera kamu seperti apa, nanti ibu salah beli.
Oh, baiklah ibu, aku akan pergi ke pasar bersamamu. Akhirnya mereka kan ke pasar, memutuskan ke pasar nih, sambil membawa sayur. Si Darmi ini kan malu nih met ibunya sambil membawa sayur. Jadi yang dia takut nih kulitnya terkena sinar matahari. Jadi dia itu dulu kan, cuma kita kan dulu pernah nggak sih kalian sempet nggak yang megang itu daun buat ngelindungin dari matahari? Dulu aku pernah sih guys kayak gitu, lindungin daun buat main-main aja sih dulu, bukan karena nggak ada payung ya, cuma main-main aja, seru gitu loh. Jadi aku bawa payung buat main-main gitu kan dulu. Tapi si Darmi ini beda kan, memang zaman dulu mungkin nggak ada payung ya. Jadi dia kan itu bawa payung gitu ya, payung bukan terbuat dari daun, tapi memang daun asli. Jadi dia nih turun, si ibu nih kan bau lusuh, kasihan lah pokoknya, pakaiannya amburadul lah gitu lah ya, pokoknya compang camping lah guys, karena dia tidak ada waktu gitu kan. Bayangin aja kayak gimana gitu kan ya. Habis itu kan si Darmi ini kan karena malu, dia cepet-cepet jalan gitu guys, cepet ya dari ibunya. Pokoknya jadi orang-orang itu nggak ada yang tahu kalau itu ibunya Darmi, ibunya si Darmi kan. Terus dia bertemu kawannya di jalan, terus mereka bicara, terus dia malah memperkenalkan si ibu sebagai pembantu guys ya. Hati mana yang tidak hancur, hati seorang mana ya yang tidak hancur ketika anaknya mengatakan dia adalah pembantu. Seandainya dia bilang begini, dia adalah kakak saya, mungkin gak sakit itu ya. Atau dia tante saya, mungkin juga kurang sakit lah. Sakit sih sakit, cuman ini yang lebih menyakitkan, dia bilang pembantu. Seorang ibu dibilang pembantu guys ya. Dia sakit kan si ibu ini kan. Tapi si Darmi ini ya benar-benar gak tahu diri ya guys. Setelah ibunya menjual sayur, semua habiskan sayur yang dijual. Akhirnya si Darmi ini meminta uang untuk membeli sisir tadi ya, yang sisir. Tapi malah si Darmi memarahi si ibunya di depan umum. Dia memarahi ibunya, entah apa permasalahan, tapi dimarahi lah guys, layaknya seperti orang yang tidak berharga. Lalu si ibu ini sudah lelah guys dan malu, hancur hatinya guys, hancur karena dimarahi di depan umum, dianggap pembantu, dicaci, bahkan dibilang segala macam. Siapa yang tidak sakit hati? Siapa? Tidak ada seorang ibu yang tak sakit hati jika diperlakukan seperti itu. Ibu Darmi sudah menerima, walaupun yang di rumah yang dikatakan lebih menyakiti beliau. Ibu Darmi lebih tenang, tetapi ketika beliau dicaci maki, dicemooh, bahkan dianggap pembantu di hadapan teman, di hadapan orang, di depan pasar, hati mana yang tidak sakit guys? Ibu Darmi itu termasuk sabar loh guys, dia sudah termasuk sabar. Bahkan hasil penjualan sayur itu sudah habis. Makin lama makin menyedihkan ibu Darmi ini. Dan si Darmi makin keterlaluan. Ibu Darmi emosi lah guys. Cukup sudah, ibu tak kuat lagi. Lalu dia bersimpuh guys di hadapan tanah, sakit hatinya. Ibunya pun menangis guys, mengeluarkan semua tangisannya selama ini yang tertahan guys. Saya minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Ya Allah, tolong akhiri penderitaan ini, penderitaan hati ini, karena saya dah lelah ya Allah. Saya lelah, saya selalu meminta kebahagiaan untuk anak ini, tapi anak ini durhaka ya Allah, kata Ibu Darmi. Lalu angin berubah menjadi gelap, angin berhembus kencang, sekencang-kencangnya. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Ibu Darmi. Yang Darmi yang masih dikelilingi oleh teman-temannya itu kan tiba-tiba merasa kaku dan kakinya berat untuk melangkah. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya selama ini kepada ibunya. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya tubuh Darmi tertarik ke tanah, bersimpuh, menangis makin kencang.
kakinya berubah menjadi batu, lanjut semua badannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Darmi makin ketakutan, ia memanggil-manggil ibu. Dia kan masih bersuara segini kan, masih berubah jadi batunya segini kan. Terus dia masih bisa memanggil ibunya, meminta maaf. Dia berjanji dia untuk tidak akan mengulangi lagi dan berbuat baik kepada ibunya dan meminta ampunan pada ibunya sambil menangis. Tapi sayang guys, kutukan tetaplah kutukan dari seorang ibu yang sakit hati tetap tidak bisa ditarik kembali ketika ibu sudah murka dan Tuhan sudah mendengarkan keluhannya yang tertahan di dalam hati, dan akhirnya jadilah legenda batu menangis. Jadi moralnya itu seperti ini guys, di balik kisah batu menangis. Jika anak kita salah, maka tegurlah. Jika memang anak kita benar, maka bela lah. Tapi membela anak atas kesadaran kesalahannya juga guys, dengan cara seperti ini. Andai dia melakukan salah sama temannya, ya kita datangin keluarganya si anak orang tersebut dan kita minta maaf. Tetapi ketika anak kita benar, kita tetap berusaha lapang dada untuk memaafkan orang lain dengan cara kita datangin juga orangnya itu dan jelaskan kesalahan mereka seperti apa. Kita tetap lapang dada. Jadi anak kita itu jangan semena-mena, jangan kita bela terus. Jadi seperti itulah guys ceritanya. Jadi kita harus mengajarkan anak yang mana baik dan yang mana benar. Karena pada akhirnya kalau anak benar, kita juga yang diuntungkan. Tapi jika anak yang salah kita benarkan, kita juga yang dirugikan guys. Semuanya seperti itu. Jadi cukup sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Di like dan di subscribe ya guys. Tetap meminta dukungan kepada kalian semua. Dan bagi yang ingin meminta request cerita, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah pasti akan aku komen guys, akan aku posting cerita yang kalian minta. See you, bye bye, thank you.